Oke, Mbak Cindy, kita lihat ya, apakah dari saham rekomendasi Anda pada pagi hari ini yang sudah kami himpun, ada emiten yang dalam waktu dekat akan membagikan dividen? Kita cross-check bersama 4 rekomendasi saham pilihan dari Cindy Alicia Ramadhania, Research Analis PT NH Kurindo Sekuritas. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Ya, ada Ali ya dengan support di 11.000 dan resistensi di 14.900 dengan rekomendasi buy. Juga rekomendasi buy juga ada Telkom dengan support di 4.100, resistensi di 5.000. Ada Indi dengan support di 2.600, resistensi di 3.400. Antam dengan support di 2.300 dan resistensi di 3.400 dengan rekomendasi buy. Apa yang menarik dari keempat saham ini sehingga masuk dalam rekomendasi Anda? Tadi saya lihat ada satu Telkom yang hari ini juga bertepatan dengan RUPS-nya. Tuh. Oke, kalau misalnya dilihat dari rekomendasi saham yang saya berikan ya, ini memang saya pilihnya cenderung ke komoditas gitu, walaupun ada satu memang Telkom. Saya sendiri melihat bahwa saham-saham yang saya rekomendasikan ini memang fokusnya memang cocok untuk jangka panjang gitu, karena masih ada potensi untuk naik lebih lagi gitu. Kalau misalnya dari Ali sendiri, saya melihat bahwa peluang dari kenaikan harga CPO, di mana supply CPO yang masih terganggu, terus juga kita tahu bahwa larangan-larangan ekspor sudah dicabut, tapi kebijakan lanjutannya juga belum jelas gitu kan. Ini sebenarnya menguntungkan bagi saham Ali itu sendiri. Karena kenapa? Karena kita melihat dari kinerja Ali memang masih ditopang oleh kenaikan harga CPO, itu kalau dari Ali. Terus juga kalau misalnya dari TLKM sendiri, saya juga melihat memang ada potensi kenaikan ya, walaupun memang dari berita-berita yang beredar, memang dari saham Telkom ini kemarin itu sempat mengalami kerugian yang belum direalisasi akibat investasi di saham Goto gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari kinerjanya itu sendiri, secara bisnis ya terutama, kita juga tahu bahwa Telkom ini sebenarnya dari bisnis data centernya itu sedang membangun yang namanya hyperspace data center, di mana ini sebenarnya punya peluang gitu untuk mendukung dari bisnisnya itu sendiri. Adapun juga mereka yang kerjasama dengan Singtel, nah terus juga saya sih melihat ada potensi ya untuk naik lagi gitu. Terus juga untuk Indi dan Antam, tentunya juga saya melihat dari kenaikan harga komoditas gitu ya, apalagi harga batu bara gitu yang kita tahu memang masih dalam tren kenaikan. Tuh. Terus juga kalau misalnya Indi sendiri, kita tahu bahwa kinerjanya kan berbalik positif gitu ya. Terus juga dia masih disokong oleh naiknya harga jual rata-ratanya. Terus juga yang menarik sebenarnya dari Indi itu adalah ini loh, di mana mereka mendiversifikasi bisnisnya ke energi baru dan terbarukan. Jadi ya walaupun memang belum bisa dipastikan bahwa diversifikasi bisnis itu bisa menjadi kontribusi paling besar, tapi kan seenggaknya mereka memiliki mereka memiliki peluang gitu di diversifikasi yang baru. Untuk Antam juga, untuk Antam saya rasa memang oke, karena tadi ya mereka membagikan dividen yang cukup oke. Terus juga dari segi kinerja juga yang cukup oke. Baik, jadi ada Ali, Telkom, Indi, dan juga Antam. Mas Indi masih bisa mendengar suara kami dari studio? Iya, masih. Baik. Iya, bagaimana nih tanggapannya seputar Asa yang baru saja IPO dari industri perikanan terintegrasi, naiknya cukup pesat seiring dengan IHSG dibuka hijau? Oke, kalau misalnya untuk saham Asa sendiri ya, itu kan masuknya ke dalam sektor consumer non-cyclical, di mana kita tahu bahwa memang saham ini sangat terpengaruh oleh daya beli konsumen, dan juga kita tahu bahwa sekarang pemulihan ekonomi tentunya membuat daya beli konsumen ikut naik ya gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari IPO-nya itu sendiri, akan digunakan dananya ya untuk rata-rata modal kerja gitu. Dan kalau misalnya kita lihat juga dari kinerja keuangannya, dari laporan laba ruginya atau dari asetnya juga yang sebenarnya mencatatkan kinerja yang cukup oke untuk jangka panjang,
kita bisa ngelihat nih apakah saham ini memang oke atau tidak, itu dilihat dari kinerja selanjutnya. Apakah dalam kondisi pemulihan ekonomi ini saham ASA ini mampu dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, mereka bisa diterima oleh market. Menurut saya sih ada potensi juga untuk ASA ini berkinerja lebih oke. Kita langsung simak saja data mengenai pembukaan IHSG hari ini. IHSG dibuka menguat 1% di level 6.952,435. Kemudian tren yang sama juga ditunjukkan oleh Jakarta Islamic Index dan juga LQ45 dengan penguatan masing-masing 0,88% dan 1,56%. Sementara itu untuk saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah BBCA, BBRI, BMRI, dan juga Telkom dengan penguatan masing-masing 2,03%, 2,99%, 2,23%, dan 1,43%. Sementara itu untuk saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Doit dengan pelemahan 6,72%, Toba melemah 0,97%, NPGF melemah 6,54%, dan Bima melemah 6,67%. Oke, itu dia untuk informasi seputar pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Mbak Cindy, tadi Anda merekomendasikan AALI, Telkom, Indi, dan Antam. Telkom hari ini masuk dalam 4 saham dengan kenaikan signifikan berdasarkan value dengan target masih ada di 5.000, artinya masih ada peluang untuk investasi di sana. Bagaimana dengan banking yang hari ini kembali menjadi movers dari kenaikan IHSG di atas 1%? Oke, baik. Kalau misalnya untuk banking sendiri ya, dari sektor perbankan memang adanya sentimen dari kenaikan suku bunga acuan itu sebenarnya memang sektor perbankan ini memang sangat sensitif ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi dari kinerja sektoralnya itu sendiri, memang dari sektor finansial itu memang dari secara year to date memang mencatatkan minus 3,77% gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat lebih dalam lagi nih mengenai sektor perbankan itu sendiri, sebenarnya si sektor perbankan ini punya daya tahan di tengah kondisi ekonomi yang mulai pulih gitu. Terus juga kita tahu ya ada data dari OJK sendiri kemarin mengatakan bahwa sektor perbankan itu terjadi pertumbuhan juga, apalagi kalau kita lihat dari segi kreditnya gitu. Apalagi jadi kita masih lihat bisa dibeli atau nunggu dulu? Masih bisa untuk masuk lah ya, iya. Untuk investasi. Iya. Oke. ASA yang baru saja IPO naik 32% di 132, sekedar informasi pemirsa ya. Dan tips perdagangan singkat saja Mbak Cindy sebelum kita akhiri. Oke, untuk tips perdagangan untuk secara jangka pendek memang IHSG sendiri masih terpengaruh oleh sentimen global ya. Jadi mungkin untuk masuk-masuk saham apa mungkin bisa dilihat, bisa dicermati saham-saham dari sektor komoditas itu sendiri ya, karena memang komoditas di tengah pasar yang volatil masih cukup oke gitu. Dan juga untuk saham-saham yang masih bisa kita akumulasi buy nih untuk saat ini juga bisa kita cermati juga saham-saham yang membagikan dividen gitu. Apalagi kalau misalnya ingin memanfaatkan momentum jangka pendek gitu, itu masih oke banget. Baik, oke. Mbak Cindy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Terima kasih untuk analisa dari Anda. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa.